Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awalan, fakaifa halukum? Fa insyaallah walhamdulillah la'alakum bisihati wal afiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taib, mubasyaratan ila lawat Indonesia. Adik-adik sekalian, kelas 1 khususnya melanjut daripada video ataupun pembelajaran yang telah disampaikan oleh Ustadz Maulud hari kemarin. Ustadz di sini ingin memberikan tugas dan juga sebelumnya akan menjelaskan beberapa hal kepada antum, yaitu teknik daripada kisoh atau storytelling. Nah, pertama-tama yaitu sebelum antum bikin tugas nih, storytelling itu bagaimana? Nih, ada 3 cara yang paling memudahkan ya. Insyaallah mudah. Pertama itu antum tekniknya itu harus monomit. Monomit itu bisa dibahasakan seperti kisah pahlawan yang antum ceritain tentang pahlawan-pahlawan tanpa ada dari kecilnya gitu, tanpa ada penambahan sesuai data dari kecilnya terus perjuangannya sampai meninggalnya, contoh itu ya. Yang kedua yaitu ada teknik teknik dengan cara spark lines, yaitu teknik spark line itu teknik atau yang dibahasakan kisah anekdot. Kalau kelas 5 itu udah belajar anekdot. Maksudnya yang tadi ya, maksudnya yaitu kisah yang menceritakan atau mengaitkan kejadian yang antum kisahin sama yang keadaan saat ini. Contoh begini, dulu ketika Rasul itu, ketika zamannya Nabi itu begini bla 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 bla. Kemudian kita ceritakan kalau sekarang mas beda, sekarang gini. Nah, ada juga kisah yang menceritakan tentang dengan teknik ya, maaf, ada juga cerita yang mengisahkan atau bercerita tentang teknik Starfalls, yaitu isinya itu lebih condong ke arah motivasi. Kenapa? Karena ceritanya itu diawali dari keterjatuhan seorang, lalu kebangkitannya, dari awalnya susah lalu kesuksesannya. Dulu contoh seperti ini, film hadi ana darostu, ya salah itu ya, jangan pakai anak. Film hadi darostu muta'ammidan, darostu ghairu sahihan wa ana uridu an atakallam an ata'allam wa qad ghayru dhalik kulla syai'in sa'bun li walakin al'an ana sami'tu kalimatan au jumlatan minal ustad menjadda wajada ada. Nah, jadi itu ya bentuknya motivasi. Lalu yang selanjutnya kita beranjak kepada apa itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat storytelling atau kisah. Pembuatannya itu yang harus diperhatikan ada 6, insya Allah 6 ya, simpulnya 6. Lalu pertama itu kita harus melakukan kontak mata. Contoh nih saat ini Ustadz, kalau ngomong gak lihat mata orang lain, sopan apa enggak? Makanya kita kalau berkisah itu lihat matanya kadang-kadang ya, kayak di film-film aja ya, seperti itu. Contoh dekatnya kan film. Lalu yang kedua harus mimik wajah. Contoh Ustaz, ketika kita cerita tentang hal kesedihan, memang sangat sekali itu sekarang itu keadaan sangat memprihatinkan sekali, banyak itu contohnya ya. Kalau bahagia ya bahagia,
Wajah bahagia kayak apa? Wajah marah misalnya antagonis. Ah, apa maksudnya? Atau lain-lain. Kemudian retorika. Retorika itu ini gaya gaya tangan. Gaya tangan atau gaya tubuh. Gaya tubuh kita seperti apa? Lalu kita jelasin contohnya deketnya. Ini Ustaz megang eh, apa ini? Qadi'un atau bahasa Arabnya tiflun. Qadi'un atau tiflun. Artinya bayi. Gitu. Contoh retorikanya itu gaya tubuhnya itu mimik, mata dan gaya tubuh gini ya. Masya Allah. Alhamdulillah, uhibbuka ya tifli. Aku mencintaimu wahai anakku. Contoh seperti itu. Lalu selanjutnya, yang keempat, yang keempat, yang keempat itu ada suara. Suara itu maksudnya intonasi kita dalam berbicara. Contohnya antum kalau ceritain jangan terlalu cepat kayak Ustadz. Contohnya antum kalau menceritakan sesuatu itu jangan terlalu cepat, harus bisa sesuai dengan pendengar. Kalau anak kecil yang mendengar atau teman-teman yang ini, pelan-pelan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Jadi jangan bikin pendengar itu bosan dengan suara antum maupun apa ya, dengan suara atau intonasi. Nah, jadi membawa suasana. Masya Allah, ana uhibbuka jiddan, anta jamil, anta haqqan, anta misli, wajuhka misli, jamilun jiddan. Misal. Yang kelima yaitu kecepatan atau tempo kita dalam berbicara. Nah, seperti itu ya. Jadi maksudnya adalah jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir yaitu antum butuh alat peraga. Alat peraga seperti apa? Ya apapun itu yang antum gunakan. Alat peraga itu harus sesuai dengan tema. Contoh barusan Ustadz temanya kayaknya bayi atau atiflu. Ya. Ustadz bikin Ustadz jadi pakai sesuatu yang kayak bayi, contoh. Lalu selanjutnya setelah antum menentukan tema, jadi tugas antum yaitu menentukan tema daripada pembelajaran kita dalam bahasa Arab ini, yang tugas utamanya adalah bisa storytelling, bisa bercerita. Yaitu pertama antum harus punya tema dulu. Temanya apa? Temanya bayi, atiflu. Nah, lalu yang kedua, antum harus menulis naskahnya atau skenario daripada atiflu. Atiflu huwa jamilun. Atiflu huwa kamisli abuhu au ummuhu. Atiflu seperti itulah contohnya ya. Kemudian selanjutnya bikin video dengan bahasa Arab dengan semangat, wajah yang jelas, suara yang jelas, dan gaya pede. Dan gaya yang meyakinkan, bisa memikat audiens atau memikat yang melihat atau yang mendengarkan. Selamat bertugas. Perlu diulangi lagi. Jadi antum itu harus punya tema dulu, mencari tema yang pertama. Yang kedua itu antum harus menulis naskahnya. Lalu yang ketiga itu antum membelajar, mempraktekkan dan membuat video storytelling antum dengan bahasa Arab. Lalu yang keempat, perhatikan gaya yang tadi Ustadz sebutin, dari mata, mimik wajah antum, retorikanya, suaranya, kecepatannya, dan alat peraganya. Dan mungkin sekian, terima kasih dan selamat bertugas. Ma'an aja wa la'alakum bisihah fi amanillah insyaallah.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.